Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan pick a pile reading ya dengan tema pembacaan apakah dia sudah move on dari kamu atau masih mengharapkan kamu ya. Di sini aku sudah siapkan dua buah pile ya dengan dua buah batu ya. Pile pertama adalah batu berwarna hijau dan pile kedua adalah batu berwarna pink ya. Kalian bisa memilih satu di antara dua batu tersebut ya. Batu mana yang paling menarik hati kalian ya. Dan tentunya kalian harus memilih berdasarkan intuisi kalian masing-masing. Dan pilih yang paling menarik hati kalian ya. Oke, aku akan mulai membacakan dari yang memilih pile berwarna hijau terlebih dahulu ya, batu berwarna hijau. Oke, aku akan mulai membacakan dari kalian yang memilih pile pertama yaitu batu berwarna hijau ya. Apakah dia masih mengharapkan kalian atau dia sudah move on daripada kalian ya? Untuk yang memilih batu berwarna hijau. Kalian bisa fokuskan orang yang kalian tuju ya. Kalian bisa sebut namanya di dalam hati, tujuannya agar energinya bisa tertitip pada kartu aku ini ya. Oke, aku akan mulai. Untuk batu berwarna hijau, apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Untuk yang memilih batu berwarna hijau. Apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Untuk yang memilih batu berwarna hijau. Apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Untuk yang memilih batu berwarna hijau. Oke. Wow, sorry terjatuh ya. Apakah dia sudah move on dari kamu? Untuk yang memilih batu berwarna hijau. Oke, once more. Wow, ada kartu yang terjatuh. Apakah dia sudah move on dari kamu? Untuk yang memilih batu berwarna hijau. Oke, cukup. Tadi ada kartu yang terjatuh ke bawah ya. Aku akan ambil terlebih dahulu. Oke. Yang pertama terjatuh tadi ada Eight of Cups ya. Lalu yang kedua ada Eight of Swords. Oke. Wow, kartunya ada 8 ya, 2 dari 2 sign. Page of Wands. Lalu ada Chariot. Oke. Dan ada Queen of Swords ya. Lalu ada King of Pentacle. Lalu ada Temperance. Lalu ada The Empress. Oke, aku ke atas biar lebih bisa terlihat ya kartu-kartunya oleh kalian. Oke.
Apakah sudah terlihat semua? Ya, sudah terlihat semua ya. Oke, sudah terlihat semua, dan di bottom of the deck ada the World, lalu ada Two of Cups dan Justice. Oke, untuk kalian yang memilih pile 1 atau batu berwarna hijau, di sini aku merasa mungkin kalian berdealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ya, Aries, Leo, Sagittarius, atau mungkin Virgo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, dan ada Cancer ya. Libra dan Taurus di sini. Oke, di sini semua zodiak ada ya, jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian ya. Oke, untuk yang memilih batu berwarna hijau, di sini aku melihat memang sebelumnya di antara kalian ada yang meninggalkan hubungan ya di sini. Di antara kamu dan dia ya, ada yang meninggalkan hubungan. Bisa kamu ataupun bisa dia yang meninggalkan hubungan ya di sini. Ada Eight of Cups. Mungkin salah satu dari kalian meninggalkan hubungan karena sudah terlalu lelah ya dengan konflik yang ada di dalam hubungan kalian, dengan permasalahan yang ada di dalam hubungan kalian ya, sehingga memutuskan untuk pergi ya di sini. Eight of Cups ya. Di sini energinya vice versa, bisa kamu atau dia yang meninggalkan ya. Oke, namun karena ini pembacaannya untuk dia, jadi aku sebut saja dia yang meninggalkan kamu ya. Di sini mungkin dia meninggalkan kamu ya, atau meninggalkan hubungan kalian karena sudah terlalu jenuh ya, sudah terlalu lelah dengan konflik atau masalah-masalah yang ada di dalam hubungan kalian di sini, dan mungkin konflik atau permasalahan tersebut tidak kunjung selesai ya, dan permasalahannya hanya itu saja. Jadi dia merasa lelah ya, dia merasa sudah cukup banyak berjuang seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi saja dari hubungan itu, lebih baik daripada harus terus berkonflik dengan kamu ya di sini, karena sudah terlalu lelah ya dia juga di sini. Namun ada Eight of Swords di sini, dimana aku melihat dia masih sangat terbelenggu dengan kamu ya. Dia belum move on dari kamu di sini ya. Oke, dia masih terbelenggu dalam masa lalunya, yaitu kamu ya. Di sini walaupun dia sudah berbalik arah meninggalkan kamu, meninggalkan hubungan kalian, tapi di sini ya, dia masih belum bisa move on dari kamu ya. Dia masih terbelenggu dengan masa lalunya ya. Mungkin dia masih mengingat kamu atau mengingat-ingat masa lalunya di sini ya. Intinya dia belum tahu bagaimana caranya untuk bisa melupakan kamu, untuk bisa melupakan semua kenangan yang ada di masa lalu ini ya. Dia juga cukup tertekan di sini ya. Oke, di satu sisi dia tidak bisa melupakan masa lalunya atau masih terbelenggu dalam masa lalunya ya. Namun di sisi yang lain di sini dia meninggalkan kamu ya. Namun di satu sisi yang lain dia belum bisa melupakan kamu ya. This is sebenarnya posisinya itu serba salah ya untuk dia. Jadi dia tertekan sendiri di sini, aku melihatnya seperti itu. Dan ada Page of Wands, di mana aku merasa mungkin dia juga seseorang yang belum dewasa juga sih ya di sini. Mungkin dia belum cukup dewasa ya. Dia juga di sini masih memprioritaskan diri dia sendiri ya, memprioritaskan urusan dia sendiri ya. Mungkin dia lebih fokus ke
karirnya atau kepada kegiatan-kegiatannya dia. Jadi dia belum bisa fokus ke kamu ya. Oke, di sini dia belum fokus dalam hal percintaan, itu juga bisa ya, atau mungkin dia juga belum siap untuk berkomitmen ya di sini. Ya, karena apa? Karena dia belum cukup dewasa di sini ya. Mungkin ada yang usianya lebih muda juga dari kamu ya. Itu juga bisa. Namun kalau ditanyakan perihal perasaan, memang dia punya perasaan ke kamu, tapi ya belum difokuskan sama dia ya. Kamu belum jadi prioritas utama bagi dia ya. Seperti itu. Dan ada di Chariot, aku merasa dia sulit bergerak untuk maju ya. Dia mengalami kesulitan karena di sini dia masih terbelenggu dengan kamu. Dia belum bisa move on, dia belum bisa melakukan pergerakan ya. Di sini dia masih sulit untuk mencari cara keluar dari kondisi dia ya. Kondisi atas kamu di sini. Chariot, aku merasa memang dia sedang mencari cara bagaimana caranya untuk bisa bergerak maju ya, melupakan kamu, karena di sini dia kesulitan ya. Oke. Ada Queen of Swords. Karena apa? Selain dia terbelenggu dengan kamu ya, dengan masa lalu, di sini dia juga terlalu overthinking ya orangnya. Overthinking dalam arti banyak sekali hal yang dia pikirkan, mungkin tentang kamu ya salah satunya, atau bahkan juga tentang masa lalu kalian ya di sini, atau bahkan hal-hal yang lain ya seperti itu. Jadi terlalu banyak yang dia pikirkan di sini sehingga menimbulkan overthinking untuk dia sendiri, dan itu benar-benar membuat dia kesulitan. Iya di sini. Oke. Dan ada King of Pentacle, dimana aku merasa juga mungkin kondisi dia ini sebenarnya sudah stabil ya dalam finansialnya, sudah cukup baik dalam hal materi ya untuk dia di sini. Aku mungkin melihat karirnya dia sudah bagus ya, atau dia sudah mencapai kesuksesannya juga bisa ya. Dia sedang menikmati hasil kerja kerasnya, keberlimpahan di sini ya. Dalam hal materi tentunya ya. Namun di sini dia tidak seimbang. Dia merasa tidak seimbang selama dia tidak bersama kamu ya. Temperance. Karena kamulah seseorang yang bisa menyeimbangkan hidup dia ya. Jadi seperti ya oke, di finansial dia bagus ya, dia mapan, cukup mapan. Tapi di satu sisi yang lain dalam hal asmara, dia kehilangan kamu di sini ya. Jadi hidupnya itu nggak seimbang, nggak balance ya. Dan di sini dia merasa nggak seimbang tanpa kamu ya. Jadi di sini dia merasa kamu yang bisa menyeimbangkan hidup dia ya, jika dia bersama kamu. Karena di sini ada di Empress, dia begitu nyaman ada di dekat kamu, ada di dalam hidup kamu, itu dia sangat nyaman di sini ya. Jika kamu berada dalam hidup dia, dia merasa sangat bahagia, sangat merasa beruntung seperti itu. Namun ada sesuatu hal atau sesuatu konflik yang membuat dia pergi dari kamu, atau dia berpisah dari kamu di sini yang aku lihat. Dan ada The World, dimana aku merasa juga kamu adalah kebahagiaan untuk dia ya. Kamu adalah dunianya dia di sini ya. The World and the Temperance and the World. Jadi aku merasa kamu seseorang yang bisa membuat dia seimbang, dan kamu adalah kebahagiaan dia, kamu adalah dunia dia di sini. Jelas sekali ya. Dia benar-benar merasa nyaman, merasa beruntung di sini ketika kamu ada di dalam hidupnya, ketika bersama kamu ya di sini, oke?
Dan ada Two of Cups juga, dimana aku merasa dia benar-benar mencintai kamu. Masih ya, sampai saat ini mungkin dia masih mencintai kamu. Itu alasan dia kenapa dia belum bisa move on. Dan dia masih terbelenggu ya dalam masa lalunya. Karena apa? Karena dia mencintai kamu. Oke. Wow, ini kartunya benar-benar aduh ya, buat aku meleleh banget di sini. Two of Cups. Dia merasa mungkin kamu adalah seseorang yang sempurna untuk dia. Kamu adalah orang yang dia cintai. Kamu adalah orang yang berarti untuk dia, dan kamu pun bisa menerima dia dengan baik ya, mencintai dia dengan tulus. Dia tahu di sini kamu berdua mungkin juga pernah saling mencintai ya. Kalian berdua pernah saling menjaga, mungkin kalian pernah memiliki hubungan yang sangat indah ya di masa sebelumnya di sini. Two of Cups ya. Kalian sama-sama memiliki perasaan sayang ya. Oke, jadi pada intinya untuk yang memilih pile 1 atau kartu berwarna batu berwarna hijau ya. Pada intinya dia belum bisa move on dari kalian. Oke. Selamat ya untuk kalian. Oke, kita akan lanjut ke pile 2 ya. Yaitu batu berwarna pink. Oke, selanjutnya ini adalah pembacaan untuk kalian yang memilih pile kedua atau batu berwarna pink ya. Apakah dia sudah move on dari kamu atau masih mengharapkan kamu ya. Kamu bisa fokuskan orang yang kamu tuju ya, dan sebut namanya di dalam hati, tujuannya agar energinya bisa tertitip pada kartu aku ini ya. Oke, aku akan mulai shuffle. Apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Untuk yang memilih kartu batu berwarna pink ya. Apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Untuk yang memilih batu berwarna pink. Apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Untuk yang memilih batu berwarna pink. Apakah dia sudah move on dari kamu untuk batu berwarna pink? Oke, cukup. Ada Four of Swords ya. Lalu ada Queen of Swords. Ada Queen of Cups. Ada Lovers. Oke, sepertinya dia belum bisa move on dari kamu ya. Aku ke ataskan dulu ya, agar bisa terlihat semuanya dengan jelas. Oke, lalu ada Full. Ten of Cups. Lalu ada juga Knight of Swords. Lalu ada Five of Swords ya. Oke, dan bottom of the deck ada Judgment.
Eight of Cups dan Ten of Pentacle. Oke. Untuk kalian yang memilih pile kedua atau batu berwarna pink ya. Oke, di sini aku melihat mungkin kamu berdealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Lalu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini. Oke ya, itu. Namun jangan berpatokan pada zodiak karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi saja. Ya, tetap kalian harus bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Di sini aku melihat seseorang yang berdealing dengan kamu itu benar-benar ingin melepaskan beban-beban berat yang ada di dalam dirinya ya. Mau beban pikiran atau beban yang ada di dalam hati ya, batin ya, itu dia ingin melepaskan dulu, dia ingin tenang dulu ya untuk saat ini. Di sini dia ingin menenangkan dirinya, dia ingin menenangkan pikiran dan hatinya ya. Dia ingin memberikan waktu kepada diri dia sendiri di sini untuk lebih relax ya, lebih santai, lebih menikmati hidup di sini ya. Dia sedang apa ya, me time ya, memberikan waktu kepada diri dia sendiri untuk berbahagia ya. Mungkin dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat diri dia bahagia di sini ya. Tidak ingin berpikiran berat-berat dulu di sini dia ya. Queen of Swords, karena aku merasa mungkin dia ini tipikal orang yang overthinking, dia tipikal orang yang terlalu banyak mikir ya. Entah apa yang dia pikirkan, banyak sekali ya. Banyak hal yang dia pikirkan ya. Salah satunya mungkin adalah kamu yang ada di pikiran dia. Oke, jadi mungkin ini dia belum bisa move on sepenuhnya dari kamu ya, karena diklarifikasi kembali oleh Queen of Cups, di mana dia mungkin memang masih benar-benar mengingat kenangannya bersama kamu ya, kenangan-kenangan manis dia bersama kamu. Dia masih sangat mengingatnya dengan baik ya. Di sini dia juga energi kamu itu sangat kuat dalam diri dia ya. Mungkin kalian pernah memiliki hubungan yang indah di masa sebelumnya, atau mungkin aku merasa dia juga cukup memiliki perasaan yang besar ke kamu sehingga dia masih sulit untuk melupakan kamu di sini ya. Dan aku merasa di sini dia punya perasaan yang besar sama kamu, tapi di sisi lain dia ngerasa nggak bisa ngelanjutin hubungannya sama kamu ya. Entah karena apa itu ya. Terlepas dari itu semua, aku melihat dia masih punya perasaan sama kamu di sini ya. Dia belum bisa ngelupain kamu di sini. Dia masih mengingat kamu, masih mengenang kamu ya. Energinya kuat sekali. Ya, ada Queen of Swords juga, di mana dia terlalu banyak berpikir ya, banyak hal yang dia pikirkan di sini ya, dan dia benar-benar ingin melepaskan semua itu gitu. Dia ingin banget untuk santai, relax, seperti itu. Karena mungkin dia terlalu lelah ya atas apa yang sudah dia lalui selama ini ya. Dan ada The Lovers, dimana aku merasa dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang dia cintai. Dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang berarti untuk dia di sini. Kamu adalah cintanya dia. Di sini dia menyadari hal itu, ya. Dalam benaknya ya, dalam hatinya di sini saat mengingat kamu ya, dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang dia cintai, bahwa kamu adalah orang yang berarti untuk dia ya sebenarnya. Oke, dan ada the Fool di sini ya. Aku merasa mungkin dia ingin ya membuka lembaran baru tanpa kamu,
mungkin dia juga ingin membuka babak baru dalam hidup dia ya tanpa kamu gitu. Tapi rasanya itu sulit sekali di sini karena ada Queen of Cups ya. Aku merasa dia masih mengingat kenangan-kenangan kalian dulu, dia masih sangat mengingat momen-momen romantis ketika kalian masih bersama. Jadi untuk melanjutkan langkah hidupnya yang baru itu bukan hal yang mudah untuk dia, itu sulit ya, walaupun memang dia ingin move on ya, seperti itu, ingin melanjutkan hidupnya di sini. Oke. Dan ada Ten of Cups dan aku merasa mungkin dia itu bahagia ketika bersama kamu. Dia merasa nyaman, dia merasa dicintai ketika sama kamu. Perasaannya ya bahagia sama kamu itu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intinya dia nyaman sekali sama kamu di sini ya. Ketika bersama kamu pada saat itu. Oke. Dan ada Knight of Swords di mana dia memang sudah berbalik arah meninggalkan kamu mungkin ya. Dia ingin melanjutkan hidupnya dia yang baru tanpa kamu. Tapi ketika dia dalam perjalanannya untuk melanjutkan hidupnya itu kadang suka teringat sama kamu ya. Suka terlintas tuh ada kenangan masa lalu bersama kamu yang muncul di dalam pikiran dia dan itu mungkin cukup membuat dia apa ya, kesal ya, seperti itu juga bisa, atau cukup menguras emosi dia ketika dia harus mengingat kamu tanpa apa ya, secara tiba-tiba. Intinya dia mengingat kamu mungkin secara tiba-tiba dan itu cukup menguras emosi dia di sini ya, karena ingatan tentang kamu itu di sini terlintas secara tiba-tiba ya di dalam pikiran dia, dan itu terkadang suka membuat dia kesal, membuat dia jengkel, marah ya. Itu menguras emosi dia ketika dia mengingat kamu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya atas ingatan tersebut ya. Makanya dia ngerasa kayak menguras emosi dia di situ. Dan ada Five of Swords di mana aku merasa mungkin kalian pernah ada konflik ya. Pernah ada konflik ya, mungkin kalian pernah melakukan perdebatan ya di sini. Oke, atau mungkin juga dia pernah memanfaatkan kamu atau dia pernah membohongi kamu atau sebaliknya ya, bisa juga kamu yang pernah memanfaatkan dia atau kamu yang membohongi dia di sini. Makanya dia ngerasa dimanfaatkan ya, seperti itu mungkin di sini ya energinya. Tapi intinya di sini dia ngerasa hampa ya, dia merasa terluka dan ada judgment di sini. Memang ada sesuatu yang berakhir, ada fase yang berakhir dan ada fase baru yang akan dia jalani di sini. The Fool juga dikonfirmasi oleh The Fool dan Judgment. Ini adalah Mayor Arcana ya. Oke. Aku merasa walaupun dia sulit ya move on dari kamu, tapi pada akhirnya dia akan bisa move on dari kamu ya, intinya di situ. Walaupun memang prosesnya sulit, tapi pada akhirnya dia akan bisa move on dari kamu di sini. Ya, dia akan melanjutkan hidupnya kembali dan ada fase kehidupan baru yang akan dia jalani ya. Oke, ada Eight of Cups di mana aku merasa mungkin dia meninggalkan kamu ya. Dia meninggalkan kamu ya karena konflik ini ya, karena dia sudah sangat lelah dengan adanya konflik di antara kalian yang mungkin konflik tersebut sudah memuncak ya. Jadi dia merasa sudah cukup berjuang ya di sini dan dia sudah lelah, dia sudah jenuh dengan konflik yang ada sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan hubungan ya di sini. Oke, Ten of Pentacle di mana mungkin beberapa dari orang yang berdealing dengan kamu sebenarnya
menginginkan hubungan ke arah yang serius ya, mungkin ingin eh, ada rencana untuk menikah atau berkeluarga ya, namun di sini tidak kesampaian ya, seperti itu. Dan mungkin beberapa di antara mereka juga di sini saat ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga ya, bersama teman itu juga mungkin ya, untuk mengalihkan ingatannya dari kamu tentunya ya. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa aku sampaikan pada readingan kali ini. Semoga bisa resonate ya untuk kalian yang memilih pile 1 ataupun pile 2. Namun jika tidak resonate maka jangan dipaksakan karena mungkin bukan energi kalian yang terbaca di sini ya. Pembacaan ini bersifat umum ya, energi yang tertarik juga kolektif, yang artinya energi orang banyak ya. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!